Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi. Pada video ini kita akan belajar tentang bilangan bulat ataupun pecahan yang memiliki pangkat bilangan bulat, ya. Nanti ada pangkat positif, juga ada pangkat negatif. Nanti juga kita akan membahas tentang bilangan baku dan sebagainya, gitu ya. Sebelum lanjut ke video pembelajaran, jangan lupa klik subscribe dulu dan tombol lonceng pemberitahuan agar tidak ketinggalan dengan video-video yang selanjutnya. Oke, kita mulai. Pangkat bilangan bulat. Kita bahas yang pangkat yang positif dulu. 6 pangkat 3. Saya rasa ini juga di pendidikan sekolah dasar juga sudah dibahas. 6 pangkat 3 itu artinya 6-nya 3 kali. 6, 6, 6. Tandanya tanda kali. Gini ya. Ya. 6 pangkat 3 artinya 6 dikali 6 dikali 6 sebanyak 3 kali. Berapa kira-kira? 6 dikali 6 36. Kemudian 36 dikali dengan 6. Berapa kira-kira? Kita coba. 36 dikali 6, 6 dikali 6 36, naik 3, 3 dikali 6 18, 19, 20, 21. Ya. Berarti 6 pangkat 3 yaitu 216. Selanjutnya, min 3 dipangkatkan dengan 4. Nah, artinya min 3 dikali min 3 dikali min 3 dikali min 3. Min 3-nya sebanyak 4 kali. Min 3 pangkat 4 artinya min 3-nya sebanyak 4 kali. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Negatif ketemu negatif hasilnya positif. Maka nanti hasil akhirnya pastilah positif, gitu ya. Ini ya positif. Sekarang kita cari angkanya dulu. 3 dikali dengan 3 9. 9 dikali dengan 3 27. 27 dikali dengan 3 yaitu berapa kira-kira? 27 dikali dengan 3. 7 dikali 3 21. Satunya di sini, duanya naik. 2 dikali 3 6, 7 8. Ya, 81. Berarti positif 81, gitu ya. Ingat, untuk pangkat yang ada tanda negatif seperti ini, jika pangkatnya genap maka hasilnya positif. Namun jika pangkatnya ganjil, itu nanti bisa negatif hasilnya, ya. Nanti kita berikan contoh soal setelah ini. Misalnya ini 3/4 pangkat 2, itu berarti 3 pangkat 2 per 4 pangkat 2. Ya, 3 pangkat 2 berapa? Yaitu 3 dikali 3. 4 pangkat 2 yaitu 4 dikali 4. 3 pangkat 2, 3-nya ada 2, 4 pangkat 2 yaitu 4-nya ada 2. 2 yang di luar kurung maka masuk ke dalam 3 juga masuk ke dalam 4. Jadi 2 ini miliknya 3 dan milik 4. 3 dikali 3 9, kemudian 4 dikali 4 16. Jadi 3/4 pangkat 2 itu sama dengan 9/16. Ini kita coba angka yang pangkat ganjil ya. Min 3 dipangkatkan dengan berapa? 3 misalnya. Itu maka min 3-nya ada sebanyak 3 buah. Ini ya. 1 2 3. Min 3 pangkat 3 artinya min 3 dikali min 3 dikali min 3. Negatif dikali negatif hasilnya positif. Positif ketemu negatif hasilnya negatif. Maka nanti hasilnya negatif. Cuma kita nggak tahu angkanya berapa. Kita cari dulu. 3 dikali 3 yaitu 9. 9 dikali 3 yaitu 27. Nah, jadi min 3 yang dipangkatkan dengan 3 hasilnya adalah min 27. Jadi dalam perpangkatan juga hasilnya bisa positif, bisa negatif. Tergantung juga dari pangkatnya sendiri. Kalau pangkatnya ganjil, kalau angka bawahnya negatif, itu bisa kemungkinan hasilnya negatif. Pangkat negatif seperti ini ya. 7 pangkat negatif 3 itu hasilnya sama dengan, nah gini, gimana caranya?
Ini kita ubah dulu pangkat negatifnya jadi positif. Cara mengubahnya gini, kita tambah angka 1 gini ya, per 7 pangkat 3. Nah, jadi 7 pangkat min 3 itu nilainya sama dengan 1 per. Jadi pecahan dia ya. 7 pangkat 3. Tapi 3-nya sudah nggak negatif di sini. Jadi positif dia. Nah, sekarang baru kita cari 1 per 7 pangkat 3, artinya 7-nya ada 3 kali. Gini ya. Ya, berapa kira-kira? 1 per 7 dikali 7, 49. 49 kali 7 berapa? Kita hitung 49 dikali dengan 7. 9 dikali 7, 63. 3-nya di sini, 6-nya naik ke atas. 4 dikali 7, 28. 28-nya kita tambahkan dengan 6 ini, dapatlah 34. Nah, berarti jawabannya 1 per 34. 7 pangkat min 3 itu nilainya sama dengan 1 per 343. Selanjutnya, yang ini ya, min 5 yang dipangkatkan dengan min 4. Nah, ini pangkatnya kira-kira 4 ini ganjil atau genap? Ya, genap ya. Kalau genap berarti kemungkinan nanti jawabannya bisa positif. Tapi kita coba aja dulu ya. Tanda negatifnya kita hilangkan dulu dengan cara kita ubah menjadi 1 per min 5 dipangkatkan dengan 4. Ya, 4 ini jadi positif sekarang. Nah, ini artinya 1 per min 5-nya kita kalikan sebanyak 4 kali. Nah, gini ya. 1 per panjang gini ya. 1 per. Nah, ini terlihat negatif dikali negatif, positif, positif dikali negatif, negatif, negatif dikali positif, maka positif nanti jawabannya. Tapi berapa jawabannya kita lihat. 5 dikali 5, 25. 25 dikali 5, 125. 125 dikali 5, berapa kira-kira? Kita hitung. 125 dikali 5. 5 dikali 5, 25, 5-nya di bawah, 2-nya di atas. 2 dikali 5, 10. 10 tambah 2, 12. 2, satunya naik. 1 dikali 5, 5 ditambah 1, 6. Jadi 625. Jadi min 5 dipangkatkan dengan min 4 itu hasilnya sama dengan 1 per positif 625. Kemudian yang bilangan pecahan yang dipangkatkan dengan negatif 2. 5 per 6 pangkat negatif 2, artinya 5 pangkat min 2 per 6 pangkat min 2. Nah, kalau seperti ini gimana cara membaliknya? Gimana meletakkan angka satunya? Nah, kalau seperti ini, kita beritahu cara cepatnya seperti ini. Ini kita hapus lagi ya, biar lebih mudah. Kita hapus dulu. Kalau pecahan seperti ini, maka untuk menghilangkan pangkat negatifnya ini cukup dibalik. 5 per 6 maka menjadi 6 per 5. Nah, gini dia. Maka pangkat 2. Negatif 2-nya hilang menjadi 2. Tapi dengan syarat 5 per 6-nya dibalik menjadi 6 per 5. Maka dapatlah 6 pangkat 2 per 5 pangkat 2. Atau 6-nya sebanyak 2 kali, 5-nya juga sebanyak 2 kali. Oh, gini ya. Ya. 6 dikali 6, 36. Per 5 dikali 5, 25. Jadilah 36 per 25. Mudah ya untuk pangkat negatif. Tadi yang positif juga sangat mudah. Selanjutnya ada materi ini sifat bilangan. Ya. Ini sifat bilangan. Ada 5 yang akan kita bahas di sini. Yang pertama, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Artinya bilangan yang punya pangkat jika dikalikan maka pangkatnya bisa kita jumlahkan. Begitupun dengan pembagian. Jika pangkatnya ini bilangan berpangkat kita bagi, maka pangkatnya bisa kita kurangkan. Ya, bagaimana cara penerapannya? Kita lanjut ke soal berikutnya.
Nah, ini kita simpan di sini sifatnya. Ini ya, biar mudah dalam menjawab soal nanti. Soal nomor 1, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Nah, ini kita menggunakan yang pertama A pangkat M dikali A pangkat N. 5 ini sebagai A, kemudian 4 sebagai M, kemudian 2 sebagai N. Maka hasilnya A pangkat M tambah N. Atau hasilnya nanti 5 pangkat 4 ditambah 2. Atau 5 pangkat 6. Itu mudah ya? Mudah. Perkalian juga sama. 4 pangkat 5 dikali 4 pangkat min 2. Oh, berarti 4 pangkat 5 ditambah min 2. Nah, gini ya. Berapa kira-kira 5 tambah min 2? Kamu punya uang 5, membayar utangmu 2. Berarti uangmu sisa 3 dan lunas ya. Jadi 4 pangkat 3. Atau ini positif ketemu negatif jadilah negatif. 5 dikurang 2 dapatlah 4 pangkat 3. Gitu ya. Dan selanjutnya ini 3 pangkat 8 dibagi dengan 3 pangkat 2. Kalau dibagi kita gunakan yang ini, yang nomor 2. Berarti pangkatnya dikurang gitu ya. Berarti 3 pangkat 8 dibagi 3 pangkat 2 yaitu 3 pangkat 8 dikurang 2. Maka hasilnya 3 pangkat 8 dikurang 2, 6. Udah ya? Ya, sekarang ini 7 pangkat 3 dipangkatkan lagi dengan 2. Nah, ini pangkat dipangkatkan lagi gitu ya. Sama seperti sifat yang ini, nomor 3 ini ya. Berarti kalau seperti ini pangkatnya itu kita dikalikan. 7 pangkat 3 dipangkatkan dengan 2 itu sama dengan 7 dipangkatkan dengan 3 dikali dengan 2. Maka hasilnya 7 pangkat 3 dikali 2 yaitu 6. 7 pangkat 6. Kemudian ini 5 dikali 4 dalam kurung nih ya, dipangkatkan dengan 2. Bisa juga nanti 5 dikali 4. Berapa 5 kali 4? 20 ya. Kemudian 20-nya dipangkatkan dengan 2. Jadi hasilnya 20 pangkat 2. Sama, begini juga bisa. Benar ya. Berarti 5 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan 20 pangkat 2. Ya, gini juga bisa. Tapi ini kita hapus dulu. Kita gunakan sesuai dengan persamaannya. 5 dikali 4 pangkat 2 itu sama dengan 5 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2 gitu ya. Dan ini pecahan. Nah, pecahan seperti ini. 2/3 pangkat 4. 4-nya positif ya. Ya, berarti nggak perlu kita balik bilangannya. Kecuali dia negatif baru kita balik ya. Berarti tetap 2/3 berarti 2 pangkat 4 per 3 pangkat 4 gitu. Jelas ya? Ini sangat mudah sekali untuk sifat bilangan berpangkat. Untuk ini ya, persamaan 1, 2 itu ini seperti ini, 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2. Ini tandanya harus sama ya. Ini tanda basisnya, angka basisnya sama-sama angka 5 misalnya, atau sama-sama angka 3. Kalau angkanya berbeda, di sini 5, di sini 3. Contoh saja seperti ini misalnya. 3 pangkat 2 dikali 5 pangkat 4. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan secara pangkat. Karena angka 3 dan angka 5-nya berbeda. Kecuali di sini sama-sama angka 3 atau sama-sama angka 5, barulah pangkatnya bisa kita jumlahkan. Gitu ya. Ya lanjut. Persamaan bilangan berpangkat sederhana. Gini. Misalnya ini ada 2 pangkat X. Ini tanda X ya, bukan kali. X-nya seperti ini, anggap aja X gitu ya. 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat 5 gitu. Ini kita hapus dulu tanda X-nya. Kita lihat letak yang bersesuaian. Posisi 2 ini sama dengan 2. Nah,
Berarti otomatis nilai X itu sama dengan 5. Maka X sama dengan 5. Gitu jawabannya ya. Dan ini 3 pangkat X tambah 1 sama dengan 3 pangkat 5. Oke, 3-nya sudah sama bersesuaian. Berarti sekarang yang bersesuaian X ditambah 1 itu sama dengan 5. Ini ya. X ditambah 1 itu nanti hasilnya sama dengan 5. Berarti X, gini X ya, ditambah 1 sama dengan 5. Kira-kira berapa nilai X? Bilangan berapa X ini jika ditambah dengan 1 hasilnya 5? Nah, yaitu maka dapatlah X-nya sama dengan 5 dikurang 1. 4. Dapatlah X-nya 4. 4 ditambah 1 sama dengan 5. Pas ya? Kita misalkan aja itu X gitu ya. Dan ini 3 pangkat X tambah 2 sama dengan 81. Nah, ini nggak bisa kita kerjakan karena bilangannya berbeda. Di sini angka 3, sementara di sini angka 81. Terus gimana cara ngerjakannya? Kita ubah dulu angka 81-nya menjadi perpangkatan. Kira-kira 3 itu dipangkatkan dengan berapa supaya hasilnya 81? 3 dikali dengan 3. 9. 9 dikali dengan 3. 27. 27 dikali dengan 3. 81. Nah, ya, berarti 81 ini sama dengan 1, 2, 3, 4. 3 dikali 3 dikali 3 dikali 3. Gitu ya. Berarti 81 itu sama dengan 3 pangkat 4. Nah, kita ubah dulu. Berarti 81-nya kita ubah menjadi 3 pangkat 4. Nah, kalau sudah seperti ini baru bisa dikerjakan. 3-nya sudah sama ya? Sudah sama. Berarti sekarang X tambah 2 bersesuaian dengan angka 4. Berarti X ditambah 2 sama dengan 4. X ini angka, tapi kita nggak tahu angkanya berapa. Angka berapa kalau ditambahkan dengan 2 hasilnya 4. Berapa? Ya, berarti X-nya sama dengan 2. 2 tambah 2, 4. Pas ya? Berarti dapatlah X di sini 2. Selanjutnya, nah ini juga sama kasusnya seperti yang nomor 3. Di sini angka 2, di sini angka 8. Angka yang berbeda. Nggak bisa kita kerjakan, tapi bisa kita siasati dengan cara mengubah angka 8-nya seperti cara nomor 3 tadi. Kira-kira 8 ini 2 pangkat berapa ya? 2 dikali 2, 4. 4 dikali 2, 8. Nah, berarti berapa ini? 8 ini berarti sama dengan 2 pangkat 3. 2-nya ada 3. 1, 2, 3. Dapatlah 8. Oke, 8-nya bisa kita ganti menjadi 2 pangkat. Oh, maaf, ini kita hapus dulu ya. Ini. Ya. Tadi pangkat 2 ya, 8-nya ya. Angka 8-nya bisa kita ganti menjadi 2 pangkat 3. 2 pangkat 3. Dan ternyata 8 ini pangkat 2, berarti 2 pangkat 3-nya kita pangkatkan lagi dengan 2. Nah, begini ya. Ya. Maka sama dengan sama seperti sifat pangkat sebelumnya. Kalau seperti ini berarti pangkatnya diapakan? Dikalikan. 2 pangkat 3 dikali dengan 2. Maka 2 pangkat 6. Berarti 2 pangkat X dikurang 2 itu sama dengan 2 pangkat 6. Nah, sekarang sudah sama-sama 2. Berarti sudah bisa dikerjakan, yaitu X dikurang 2-nya itu bersesuaian dengan 6. Berarti X dikurang 2 sama dengan 6. X ini angka ya. Angka berapa jika dikurang dengan 2 hasilnya 6. Ya, dapatlah X-nya sama dengan
Karena 8 dikurang 2 hasilnya 6. Mudah ya? Ya, mudah. Lanjut. Nah, bentuk baku. Ini bentuk baku. Kita lihat. Bentuk baku ini semacam kita menyederhanakan penulisan, tapi sebenarnya artinya sama. Ini ya. Ini 150 apa ini? 150 juta, 150 miliar ya. Ya, 150 miliar. Kita sederhanakan, kita lihat, kita hitung sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Jadi 1,5 ya, 1,5. Tadi ada 11 ya. Dikali 10 pangkat 11. Gitu bentuk baku ya. Karena posisi nolnya ini berada di belakang angka 15 ini, maka 11-nya positif gitu ya. Nah, sekarang yang bawahnya, yang posisi nolnya itu di depan. Ingat, kalau posisi nolnya ini di belakang seperti ini, berarti pangkatnya positif. Tapi kalau posisi nolnya di depan seperti ini, nanti pangkatnya negatif ya. Negatif berapanya kita hitung dari sini. Ini ya. Mulainya dari ini, tapi ini sudah ada 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ya. Berada di 5,12 dikali 10 pangkat 14 ya. Tapi karena posisi nolnya berada di depan, maka gini, negatif 14 gitu ya. Mudah ya. Ya, nah, sekarang kebalikannya, mengubah bentuk baku menjadi bilangan seperti biasa. 5,2 kita tulis gini ya, 5,2. Komanya di sini ya. Komanya di sini. Pangkat 7 berarti kita menambahkan 0 di belakangnya. Yaitu dari sini mulai tadi ya, 5,2 berarti 1 2 itu ya. 3 4 5 6 7. Nah, berarti berapa ini? Kita pisah per 3 dulu. Ini 3. Nah, berarti 52 juta. Gini ya. Ya. Nolnya ada 6 gitu ya. Sama seperti ini. 1,4. 1 komanya di sini 4. Pangkat 10 pangkat min 5. Karena min berarti komanya ke depan, berarti arahnya ke sini. 1 gitu ya. 2 3 4 5. Nah, ini ya. 0, nolnya ada 1 2 3 4. Sama dengan 0, gini ya. Ya, 1 4. Nah, gini ya. Ya, berarti 1,4 dikali 10 pangkat min 5 itu sama dengan 0,000014. Atau tadi 5,2 dikali 10 pangkat 7 itu sama dengan 52 juta. Atau 0,000000512 sama dengan 5,12 dikali 10 pangkat min 14. Atau 150 miliar itu bisa kita tulis sama dengan 150 miliar bisa kita tulis sama dengan 1,5 dikali 10 pangkat 11. Ya, seperti ini penulisan bentuk baku. Ini gunanya untuk mempersingkat penulisan angka yang panjang gitu ya. Untuk penyederhanaan. Ya. Ternyata materinya sudah habis ya, sampai bentuk baku. Ya, sampai di sini materi kita. Jika ada yang kurang paham atau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe video ini, tekan tombol lonceng agar mengetahui video-video pembelajaran selanjutnya. Like dan share video ini ke teman-teman lain agar teman-teman yang lain juga bisa mengetahui. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.